Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Sulastri dari PG PAUD Non-Reguler akan akan mempresentasikan hasil dari observasi, yaitu untuk tugas mata kuliah pelibatan orang tua dan masyarakat dalam PAUD sebagai dosen pengampu dengan Bunda Nandini Huda Anggarasari, MPSI Psikolog. Baik, di sini untuk profil sekolah yang kami lakukan observasi yaitu dengan nama lembaga PAUD Kober Adila yang beralamat di Kampung Jadun, RT 1 RW 18, Desa Neglasari, Kecamatan Cisompet, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pelibatan orang tua yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pelibatan orang tua dan masyarakat secara umum. Pelibatan orang tua dan masyarakat dalam masalah kekerasan pada anak usia dini, serta pelibatan orang tua dan masyarakat dalam pendampingan media anak untuk anak usia dini, pelibatan orang tua dalam masyarakat dalam PAUD berkebutuhan khusus, pelibatan orang tua dan masyarakat dalam penyelarasan pendidikan di rumah dan di lembaga PAUD, serta pelibatan orang tua dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan di lembaga PAUD. Dan untuk selanjutnya yaitu ada masalah yang paling dominan, saran atau solusi, serta tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak lembaga. Yang pertama yaitu pelibatan orang tua dan masyarakat secara umum. Pelibatan orang tua dan masyarakat secara umum di Kober Adila sendiri ini bisa terlihat dari bentuk-bentuk kerjasama yang terjalin dengan begitu cukup baik dengan berbagai pihak, baik dari bidang pemerintahan, layanan kesehatan, serta kegiatan keagamaan yang memang tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan anak usia dini. Berikut merupakan salah satu bentuk kerjasama sekolah dan masyarakat secara umum. Yang pertama, di saat sekolah khususnya Kober Adila belum memiliki bangunan ruangan kelas sendiri, tentunya masyarakat atau pihak keagamaan memberikan pinjaman bangunan madrasah untuk sekolah PAUD selama Kober Adila ini belum memiliki bangunan sendiri. Yang kedua, pemerintah Desa Neglasari pada tahun 2002 kemarin memberikan sebagian anggaran dana desa untuk pembangunan ruang kelas baru untuk Kober Adila. Masyarakat dan orang tua di sini ikut serta mendukung pembangunan baik dari segi tenaga, pikiran maupun harta. Ada orang tua yang memang membantu pembangunan secara langsung, ada juga yang memberikan bantuan baik berupa makanan maupun minuman secara bergantian. Selanjutnya yaitu kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua serta masyarakat dalam menjalankan program kesehatan yang biasa dilakukan di lembaga PAUD atau posyandu setempat, bekerja sama dengan bidan desa dan kadar setempat. Serta yang terakhir untuk pelayanan secara umum ini, dalam pendidikan keagamaan, lembaga bekerja sama dengan DKM setempat untuk mengikut sertakan anak didik PAUD belajar ilmu keagamaan di masjid atau musola setempat. Yang kedua yaitu pelibatan orang tua dan masyarakat dalam masalah kekerasan pada anak usia dini. Mengingat semakin maraknya kasus kekerasan pada anak usia dini, maka kita sebagai pendidik serta orang tua berusaha melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak, khususnya di lembaga PAUD Kober Adila sendiri. Adapun strategi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak usia dini ini bisa dilakukan dengan 3 hal berikut. Yang pertama yaitu pencegahan premier, yang merupakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh orang tua dengan upaya meningkatkan pola asuh serta mencegah terjadinya perlakuan salah kepada anak. Yang kedua, pencegahan sekunder yang dilakukan kepada kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi dengan pemberian penyuluhan. Yang ketiga, pencegahan tersier, yaitu pencegahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pengasuhan yang dilakukan secara terpadu yang melibatkan seluruh komponen seperti keluarga, kerabat, dan masyarakat.
Tentunya peran orang tua dan masyarakat dalam menghindari kekerasan terhadap anak antara lain dapat dilakukan melalui penegakan disiplin dan hukuman yang diberikan kepada anak. Yang ketiga yaitu pelibatan orang tua dan masyarakat dalam pendampingan media anak usia dini. Untuk pendampingan media di Kober Adila sendiri memang orang tua diikut sertakan untuk menjaga dan juga merawat. Seperti halnya alat permainan edukatif yang disediakan oleh sekolah. Untuk APE yang memang bisa dibuat oleh guru, orang tua juga tak sungkan untuk ikut membantu membuat APE untuk media pembelajaran anak-anak di kelas. Seperti contohnya APE yang terbuat dari barang-barang bekas. Selain menggunakan media dari barang bekas, sekolah juga dalam melakukan pembelajaran menggunakan media cetak seperti halnya buku majalah dan buku cerita. Di sini pihak sekolah juga memperhatikan buku yang dijadikan bahan ajar. Yang pertama itu buku, di dalam buku harus mengandung bahasa yang dipilih dengan cermat. Yang kedua, buku harus menggunakan bahasa yang baik, sederhana, dan dapat dimengerti oleh anak tentunya. Yang ketiga, isi buku harus mengandung nilai moral, nilai kehidupan yang baik untuk anak. Yang keempat, isi buku juga membantu anak dalam mengembangkan imajinasi dan menambah wawasannya agar lebih luas. Yang kelima, buku berisi tulisan yang besar dan teks yang singkat dengan halaman bergambar lebih banyak. Yang keenam, buku bersampul tebal agar tidak mudah robek dan rusak. Yang ketujuh, untuk anak usia 6 tahun ke atas memang kita dapat memilihkan buku dengan teks atau tulisan yang memang lebih banyak dan cerita yang disajikan pun dapat lebih luas. Selain itu, dalam penggunaan APE juga orang tua juga harus memperhatikan dan memilih alat permainan. Yang pertama yaitu alat permainan ditujukan untuk anak usia dini. Yang kedua, APE ini berfungsi untuk pengembangan berbagai perkembangan anak. Yang ketiga, dapat digunakan dengan berbagai cara atau bermanfaat multiguna. Yang keempat, aman dan tidak berbahaya bagi anak. Yang kelima, dirancang untuk mendorong aktivitas dan kreativitas anak. Yang keenam, bersifat konstruktif atau ada sesuatu yang dihasilkan. Yang terakhir yaitu mengandung nilai pendidikan. Yang keempat yaitu pelibatan orang tua dan masyarakat dalam PAUD berkebutuhan khusus. Di lembaga Kober Adila sendiri memang memiliki 2 orang anak yang bisa dikatakan berkebutuhan khusus, namun keduanya tetap mendapatkan pelayanan pembelajaran yang baik dari sekolah. Meskipun mereka memiliki keterbatasan, namun mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Dalam hal ini tentunya guru dan orang tua memiliki peran lebih ekstra untuk menjaga dan ikut serta membimbing mereka yang berkebutuhan khusus ini. Yang kelima yaitu pelibatan orang tua dan masyarakat dalam penyelarasan pendidikan di rumah dan di lembaga PAUD. Di lembaga PAUD Adila sendiri terjadi keselarasan antara pendidikan di rumah dan di sekolah. Kenapa? Karena 6 aspek perkembangan yang diberikan di sekolah, anak juga mempelajarinya di rumah. Karena masih kurangnya teknologi di daerah kami, jadi permainan-permainan tradisional masih menjadi permainan pilihan yang menarik buat anak-anak. Adapun yang sering beraktivitas di kebun, di sawah, dan lain sebagainya, secara tidak disadari anak-anak usia dini ini memang sudah menjalani pembelajaran setiap harinya, sehingga 6 aspek perkembangan telah tersampaikan baik di lembaga maupun di lingkungan rumahnya. Penciptaan keselarasan antara pendidik, orang tua, dan pendidikan di lembaga sendiri sangat penting sehingga terjadi kesamaan perlakuan terhadap anak dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangan yang dimilikinya secara optimal. Memang selain itu juga ditemukan beberapa kendala dalam pengembangan keselarasan ini antara pendidikan yang dilakukan orang tua dan pendidikan di lembaga sendiri, yaitu yang pertama memang adanya jarak sosial antara rumah dan sekolah.
Yang kedua, adanya perasaan rendah pada kalangan orang tua yang diakibatkan keterbatasan dan pengalaman ketidaksuksesan sekolah mereka dibanding para pendidik, serta orang tua dan pendidikan membawa tekanan mereka dalam hubungan tersebut. Adapun upaya yang dilakukan untuk membina keselarasan antara orang tua dan lembaga pendidikan yaitu yang pertama, menjalin kerjasama antara pendidik dan orang tua. Yang kedua, pendidik mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan menyampaikan gagasan bahwa orang tua adalah pimpinan dalam tim orang tua yang mendukung perkembangan orang anak. Yang ketiga, program-program harus mengimplementasikan pelibatan yang dirancang untuk kebutuhan keterlibatan orang tua. Yang keempat, melibatkan orang tua dalam setiap program perawatan anak. Yang kelima, dukungan orang tua di rumah terhadap kegiatan pengembangan di lembaga PAUD. Dapat juga dukungan orang tua di sekolah juga dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan di antaranya mengontrol waktu belajar dan cara belajar anak, menciptakan suasana di rumah yang mendukung anak untuk melakukan kegiatan pembelajaran sebagaimana yang dilaksanakan di lembaga sekolah, jadwal waktu belajar yang harus teratur, menghindari semua hal yang dapat mengganggu anak belajar, pastikan anak mengerjakan sendiri kegiatan atau tugas dari lembaga pendidikan, serta memperhatikan kegiatan anak di lembaga pendidikan, dan yang terakhir, memberikan teladan yang baik, memberikan pujian atas usaha yang diselesaikan, memantau berbagai aspek perkembangan, memantau perkembangan kepribadian yang mencakup sikap moral dan tingkah laku, serta yang keenam yaitu pelibatan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan kreatif di PAUD. Cukup banyak ragam kegiatan yang dapat dikembangkan dalam rangka membangun kedekatan antara lembaga PAUD dengan orang tua. Namun secara umum dikelompokkan ke dalam dua bentuk yaitu informal dan formal. Dengan mengacu pada jenis kegiatan pelibatan, terdapat berbagai contoh konkret diantaranya yaitu kegiatan pelibatan untuk meningkatkan kemampuan orang tua diantaranya yang pertama kegiatan orang tua senior dan junior. Lembaga Kober Adila selalu memberikan kepercayaan kepada orang tua untuk mengatur keuangan yang bersifat umum seperti halnya uang iuran dan uang kas yang selalu diadakan setiap minggunya. Pemegang buku tentunya harus berganti dari orang tua senior yang harus digantikan dengan orang tua juniornya. Di setiap akhir semester, orang tua senior selalu memberikan dan menyerahkan buku serta tugasnya kepada salah seorang orang tua junior yang memang dipercayainya. Yang kedua, kegiatan informal dan kegiatan orang tua yang bersifat informal. Kegiatan informal ini biasa dilakukan oleh para orang tua seperti halnya ada anak atau orang tua murid yang sakit, ada pula orang tua yang melahirkan. Para orang tua ini tidak sungkan untuk menjenguk dan memberikan sedikit bantuan dari uang kas yang memang dikelolanya. Yang ketiga, kegiatan pelibatan dalam bentuk perlombaan. Orang tua berpartisipasi dalam kegiatan seperti contohnya perlombaan untuk 17 Agustusan. Selain itu juga perlombaan yang dilaksanakan di masjid terdekat diantaranya dalam penyambutan perayaan Maulid Nabi, Isra Mi'raj atau penyambutan Tahun Baru Islam yang memang sering diadakan setiap tahunnya. Yang ketujuh, pelibatan orang tua dan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan di lembaga PAUD. Yang pertama yaitu komunikasi orang tua dan pendidik terhadap perkembangan anak. Komunikasi merupakan bagian penting dalam kegiatan kerjasama orang tua dan pendidik dalam mengembangkan berbagai aspek perkembangan anak secara umum. Berdasarkan langsung tidaknya komunikasi itu dilakukan, terdapat dua jenis komunikasi yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung sendiri yaitu komunikasi yang menyampaikan pesannya tidak memerlukan bantuan perantara atau media.
Dalam komunikasi langsung ada beberapa ciri yang harus diketahui dan dihayati pendidik, yaitu keterbukaan, empati, dukungan, rasa positif, dan kesamaan, serta komunikasi tidak langsung, yaitu komunikasi yang dilaksanakan atau dilakukan melalui perantara atau juga yang sering disebut juga media. Media tersebut sengaja dibuat melalui suatu perencanaan secara matang. Bentuk-bentuk kegiatan komunikasi perkembangan anak antara lain yaitu seperti halnya kunjungan ke rumah, kunjungan ke sekolah, kunjungan secara kebetulan, pertemuan orang tua dan pendidik, laporan berkala, dan buku pedoman orang tua. Selain itu juga orang tua diwajibkan untuk selalu mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh sekolah, serta pendidik menyampaikan hasil laporan perkembangan anak meskipun terkadang orang tua kurang menanggapinya. Selanjutnya yaitu masalah yang paling dominan. Masalah yang paling dominan dalam lingkungan PAUD Adila ini yaitu diantaranya yang pertama, orang tua kurang terlibat aktif dalam pembelajaran anak. Yang kedua, orang tua yang terlalu overprotective terhadap anak. Yang ketiga, komunikasi orang tua dan anak berjalan satu arah. Selanjutnya itu untuk saran dan solusi atau solusi. Saran atau solusi untuk melakukan pembenahan dalam mengatasi masalah yang terjadi di lembaga Khober Adila diantaranya yaitu yang pertama, orang tua diberikan pemahaman tentang pelibatan orang tua dalam pendidikan anak. Tidak hanya sebatas peran orang tua di sekolah, namun dukungan serta pendampingan dalam pembelajaran anak juga harus dilakukan di rumah. Yang kedua, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak harus berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, kepekaan, kasih sayang, dan perhatian orang tua terhadap perilaku dan perkembangan anak, serta terjalinnya komunikasi yang efektif antara orang tua dan anak. Untuk tindak lanjut yang akan dilakukan sekolah yaitu sebagai tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengatasi permasalahan dalam pelibatan orang tua dan masyarakat untuk pendidikan anak usia dini ini, pihak sekolah harus menyusun serangkaian program untuk meningkatkan kualitas pelibatan orang tua yang sudah terjalin dan mencari solusi serta perbaikan atau pembenahan untuk permasalahan pelibatan orang tua yang terjadi sehingga diharapkan masalah yang ada bisa diminimalisir. Sekian informasi tentang pelibatan orang tua dan masyarakat di lembaga PAUD Khober Adila yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.